Kalau dia tidak bisa nanti menyelesaikan, kami Lembaga Perlindungan Konsumen akan lakukan gugatan legal standing karena kami berhak mewakili konsumen. Masalah subjek konsumen akan rumah sakit, artinya pasien dengan dia tidak akhir tahun tidak selesaikan mengganggu akan pasien. Yang kedua, bagaimana wajib pajak dengan adanya untuk bayar pada pajak akhirnya karena rumah sakit itu didana dari anggaran pemerintah dari pajak masyarakat. PLUD ya nantinya. Itu juga nanti masalah demikian kalau itu tidak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan sore hari ini bersama saya Bapak Srianto Ahmad selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Transkonmasi. Selamat sore Bapak Srianto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Terima kasih. Pada sore hari ini memang saya sengaja untuk menghadirkan Bapak terkait dengan siapa nanti pemilih atau siapa nanti sosok pemimpin yang akan terpilih di Kota Magelang. Ini monggo nanti rakyat memilih yang mana, tetapi ada pesan apa nanti yang akan disampaikan kepada pemimpin terpilih Bapak Srianto Ahmad. Monggo. Terima kasih kepada pemirsa dan juga Ibu Sri selaku reporter Transkonmasi TV ya. Ini kami selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, karena kami berbasis pada monitoring dan evaluasi atau melakukan pengawasan hubungannya dengan pemerintah, tapi hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa, atau hubungannya dengan makanan dan minuman, dan juga perbankan. Intinya hubungannya dengan pelayanan dan kesejahteraan konsumen. Yeah. Menyangkut hubungannya dengan pemilu kada di Kota Magelang, ini saya selaku lembaga atau Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen sudah melakukan monitoring dan evaluasi hubungannya dengan tata kelola pemerintahan Kota Magelang. Ya, salah satunya adalah hubungannya dengan pengelolaan di bidang badan usaha daerah. Ya, badan usaha daerah ini banyak sekali ada kendala ya, banyak dari aduan selaku masalah sebagai konsumen, terutama hubungannya dengan jasa pelayanan dan hubungannya dengan penyediaan air minum atau air bersih. Di sini banyak kendala. Berarti kaitannya dengan PDAM, Mbak? Ya, PDAM. Ya, terus juga pengelolaan dari sisi dari manajemen juga ada banyak masalah yang artinya pengelolaan manajemennya kurang baik, atau kalau dalam hubungannya dengan tata kelola hubungannya dengan clean government atau pencegahan korupsi itu ada kendala yaitu ya minus lah, artinya tidak plus lah artinya itu. Berarti ini NCP namanya, monitoring dan ceritanya Center of Prevention. Nah, yang berikutnya ini hubungannya dengan jasa pelayanan masyarakat. Ya, dari pemerintahan sekarang ini memberikan subsidi bagi RT atau RW. RT terutama itu sekitar 30 juta. Ini banyak dari masyarakat yang mengeluh karena kalau hanya 30 juta itu kurang untuk sekelas RT. Beda dengan di kabupaten yang lain atau kabupaten yang tidak pemerintahan kota. Karena kalau di kabupaten rata-rata kan bukan kelurahan, kalau di kota kan kelurahan. Kalau di kabupaten itu kan pemerintahan desa, kalau di kota pemerintahan kelurahan. Pemerintahan desa ada undang-undang sendiri, ada dana khusus sendiri. Dan itu mungkin untuk satu desa kalau anggarannya sekitar minimal 2M itu, dan nanti ada dana perimbangan itu kan sudah cukup. Tapi kalau RT 30 juta ya sangat kurang cukup lah. Maka bagaimana nanti pemerintah daerah atau pemenang pemilu di kota ini bisa menyejahterakan rakyatnya, gitu. Terutama apakah di pasangan 1 atau 2 yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini yang berikutnya, kami selaku Lembaga Perlindungan Konsumen kemarin saya sudah melakukan monitoring dan evaluasi dengan pengadaan dan barang dan jasa pemerintah. Terutama ada kendala, satu sudah melakukan somasi itu di proyek tentang pengadaan gedung 6 lantai di RSUD Tidar di Kota Magelang. Karena
kami sudah melakukan aduan dan juga kami sudah melakukan TikTok. Ada kendala dari sisi pengadaan barang diduga ya, atau diduga tidak menggunakan standar prinsip-prinsip pengadaan efektif, efisien, terutama diskriminatif. Ada dugaan memenangkan sudah kepada pemenang yang sudah disiapkan. Bahkan pemenang lelang ini ada proyek sekitar HPS-nya itu 49 M. Sekali, Pak. Yang menang ini adalah Armada Hadagra KSO. Sekitar 46 M. Jadi antara harga terendah dan harga pemenang lelang 46 itu terpaut 4 M. Jadi kalau ada dugaan Pokja, dugaan memenangkan ke salah satu pemenang proyek tender KSO atau Armada KSO, ada penyalahgunaan wewenang atau diskriminatif atau ada penyalahan cara pemilihan, kami sudah melakukan aduan baik kepada Pokja, kepada PPK, bahkan kepada pengguna anggaran. Tapi dari pihak PPK masih tetap menerima SPBJ, menerima kontrak. Bahkan proyek 6 lantai sekarang ini baru sampai tahap 4 lantai, masih 2 lantai dan berakhir Desember. Ini jelas menurut kami tidak akan sampai ke 100%. Apakah sudah ditegur atau tidak saya kurang tahu. Bahkan ada rumor kelihatannya dari pihak Armada KSO ini ada dugaan wacana ada seperti kemampuannya hanya sekitar 85%. Kalau dia tidak bisa nanti menyelesaikan, kami Lembaga Perlindungan Konsumen akan lakukan gugatan legal standing karena kami berhak mewakili konsumen. Masalah subjek konsumen akan rumah sakit, artinya pasien dengan dia tidak akhir tahun tidak selesaikan mengganggu akan pasien. Yang kedua, bagaimana wajib pajak dengan adanya untuk bayar pada pajak akhirnya karena rumah sakit itu didanai dari anggaran pemerintah dari pajak masyarakat PLUD ya nantinya. Itu juga nanti masalah demikian kalau itu tidak selesai. Maka kalau proyek itu tidak selesai, kami Lembaga Perlindungan akan lakukan gugatan legal standing kepada satu Pokja karena ada dugaan perbuatan melawan dengan melakukan maladministrasi, yaitu memenangkan pemenang lelang dengan dokumen yang tidak standar atau ada kesalahan pemilihan. Yang kedua kepada PPK, karena PPK seharusnya ketika ada proyek pengadaan yang tidak sesuai perundangan atau syarat-syaratnya kurang memenuhi syarat, seharusnya PPK berhak pembatalan atau tidak menerima SPBJ. Yang ketiga, pengguna anggaran, karena penggunaan ketika diduga PPK itu sudah menerima data dari Pokja sudah dibintang, dia kan bisa mengecek pengolahan data. Karena tak dilihat dari Armada KSO ini dia juga sebagai peserta. Kalau dia sudah sebagai satu peserta kan harusnya menurut aturan regulasi pengadaan barangnya dia tidak boleh jadi KSO ini sebenarnya jadi KSO berarti dipaksakan. Maka yang penting monggo saya nggak akan berbicara LPK nggak akan bicara tentang spek atau penyalahan dari administrasi pengadaan dan barang tersebut. Tapi kalau proyek itu sampai akhir Desember tidak selesai dan itu diterima oleh pengguna anggaran sebagai kepada RSUD atau pemerintah daerah, kami sebagai masyarakat mewakili konsumen akan melakukan gugatan legal standing. Ya mungkin nanti melakukan mekanisme Bandung Bondowoso, Pak. Ya, ya enggak. Yang penting kita mewakili masyarakat karena masyarakat bukan kami tetap lakukan. Moga-moga selesai dan kita tidak akan lakukan gugatan. Ya, yang berikutnya kami mohon kepada pemenang pemilu di kota, moga-moga dengan adanya kami berharap seperti ini, moga-moga nanti pemimpin yang akan datang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik RT, RW atau pemerintahan kelurahan dengan baik. Anggarannya bisa dicukupi. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa bisa memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Salah AUP atas asas pemerintahan baik, salah satunya juga prinsip pengadaan efektif, efisien, diskriminatif dan transparan. Begitu. Ya seperti itu Pak, sudah cukup. Ya. Ya ini memang panjang sekali ya, meskipun singkat, padat, tepat begitu Pak ya. Ya tentunya tidak hanya Pak Srianto Ahmad dan saya, mungkin seluruh wilayah, seluruh masyarakat di Kota Magelang berharap siapapun nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin
harapannya Pak Suyanto Ahmad ini bisa terwujud dan harapan masyarakat juga terwujud. Hidupnya sejahtera, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, clean government dan good governance. Demikian tadi sekilas wawancara saya dengan Bapak Suyanto Ahmad selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Transformasi. Terima kasih Bapak Suyanto Ahmad atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.